Halo, assalamualaikum. Saya Maita Purvitasari. Saya akan memaparkan tugas mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Mari kita kaji secara singkat setiap jenis peserta didik dengan kebutuhan khusus. Yang pertama, tunanetra. Anak dengan hambatan penglihatan atau tunanetra adalah istilah yang menggambarkan orang yang tidak dapat melihat dengan baik, bahkan dengan koreksi. Yang kedua, tunarungu. Hambatan pendengaran adalah istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan gangguan pendengaran. Kehilangan sensitivitas pendengaran mengacu pada aspek spesifik gangguan pendengaran dan biasanya digambarkan sebagai tingkat keparahan mulai dari yang ringan sampai yang sangat berat. Istilah tuli sering digunakan secara berlebihan dan disalahpahami dan dapat diterapkan secara tidak tepat untuk menggambarkan berbagai jenis. Gangguan pendengaran merujuk kepada orang-orang yang indera pendengarannya tidak berfungsi untuk tujuan hidup yang biasa, sehingga anak mengalami gangguan dalam memproses informasi. Yang ketiga, tunagrahita. Pada tahun 1961, AAIDD menafsirkan keterbelakangan mental merupakan individu yang memiliki IQ di bawah 85 atau 84, tergantung pada tes IQ standar yang digunakan. Periode perkembangan diperpanjang dari lahir hingga usia 16 tahun. Kriteria gangguan dalam perilaku adaptif adalah aspek penting dan unik dari definisi ini. Dengan demikian, perilaku adaptif merupakan salah satu kriteria untuk mengidentifikasi seseorang mengalami keterbelakangan mental. Perilaku adaptif mengacu pada kemampuan individu untuk memenuhi persyaratan sosial komunitasnya yang sesuai dengan usianya. Yang keempat, tunadaksa. Para siswa yang memiliki cacat fisik merupakan salah satu kategori pembelajar yang sangat paling beragam dalam pendidikan khusus karena beragam penyakit dan gangguan yang termasuk dalam kategori ini. Siswa dengan cacat fisik dapat berkisar dari mereka yang memiliki kondisi fisik yang parah yang mengakibatkan ketidakmampuan total berjalan, menunjuk, atau melakukan gerakan yang bertujuan untuk para siswa dengan hanya beberapa kesulitan berjalan atau kelainan kerangka yang tidak terlihat. Tunadaksa adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh bawaan sejak lahir. Yang kelima, tunalaras. Anak-anak dan remaja dengan hambatan emosi dan perilaku juga merupakan hal yang cukup kontroversi. Banyak orang mengupayakan untuk secara efektif memenuhi kebutuhan anak-anak ini di rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Anak-anak dengan masalah perilaku, termasuk perilaku agresif, menjadi perhatian orang tua dan pejabat sekolah selama ini. Kekhawatiran tersebut merupakan hal yang wajar. Beberapa anak masih beruntung karena masih memiliki akses layanan pendidikan, medis, dan psikologis. Namun di sisi lain ada anak-anak yang tidak mendapatkan layanan tersebut. Oleh karena itu, mereka tidak mendapatkan intervensi secara dini dan tepat. Yang keenam, anak berkesulitan belajar. Individu dengan kesulitan belajar adalah kelompok yang sangat heterogen. Kita akan belajar tentang anak-anak yang biasanya memiliki kecerdasan normal, tetapi karena satu dan lain hal, mereka belajar tidak semudah dan seefisien teman sekelas dan sebayanya. Kesulitan belajar ini mewakili kategori terbesar anak-anak dan remaja yang terdaftar dalam pendidikan khusus. Individu dengan kesulitan belajar ini seringkali menjadi teka-teki bagi orang tua, guru, dan peneliti. Dalam Giorgio menyebutkan bahwa anak-anak dengan ciri-ciri kesulitan belajar yaitu diantaranya hiperaktif, gangguan persepsi motorik, emosi labil, perhatiannya kurang perhatian, kesulitan belajar, dan masih banyak lain. Gangguan komunikasi. Gangguan komunikasi terjadi karena gangguan bahasa yang ditandai oleh munculnya kesulitan bagi anak dalam memahami dan menggunakan bahasa, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Gangguan bahasa akan terjadi jika seseorang tidak menguasai sistem bunyi bahasa, tata kata, tata kalimat, simak
tematik atau makna dan penggunaan bahasa sesuai dengan konteks. Yang terakhir, 8. Tuna ganda. Sesuai dengan maknanya, istilah tuna ganda adalah kelompok penyandang kelainan yang memiliki lebih dari satu jenis kelainan. Misalnya, penyandang tunanetra dan tunarungu, penyandang tunadaksa, disertai dengan tunagrahita dan tunarungu. Tentu dapat dibayangkan betapa besarnya kelainan yang disandang, yang tentu berdampak pada kompleksnya layanan pendidikan yang seharusnya disiapkan. Oleh karena itu, penyandang tunaganda ini sangat jarang ditemui di SD biasa. Biasanya